Pemirsa, belasan kontainer tercebur di Laut Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Petugas menyisir jatuhnya belasan kontainer untuk mengevakuasi kontainer yang terapung. Petugas SAR dari Lanal Tanjung Balai Karimun terus menyisir perairan Karimun untuk mengevakuasi belasan kontainer yang tercebur ke laut. Belasan kontainer yang berserakan adalah muatan dari kapal TB Megadaya 43 berbendera Indonesia yang berlayar dari Perawang Riau menuju Singapura. Kapal yang ditarik oleh tongkang TK Marco Polo mengalami kecelakaan Kamis dini hari tadi. Sementara itu, nahkoda kapal beserta 9 ABK selamat. Dengan menggunakan sarana patroli yang kita miliki yaitu Combat Boat Karimun, kemudian Sea Raider, kemudian unsur patroli dari Posal Takonghiu, Lanal Tanjung Balai Karimun, Sea Raider P8 ikut mengawasi dan mengamankan. Pemirsa, petugas masih menemukan harga minyak goreng curah yang dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Di Gianyar, Bali, harga minyak goreng curah dibanderol Rp18.000 per kilogram. Petugas gabungan TNI Polri di Gianyar, Bali mengecek harga minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional. Petugas menemukan minyak goreng curah dijual melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Banyak pedagang membanderol minyak goreng curah seharga Rp16 hingga Rp18.000 per kilogram. Padahal harga minyak goreng curah adalah Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Memang kita sudah jelaskan bahwa harga headnya itu di pengecer harus menjual pada konsumen sesuai dengan head yaitu Rp14.000 per liter dan Rp15.500 per kilogram itu pada konsumen. Nah, karena ada kelebihan itu setelah kami telusuri, mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya harganya sesuai dengan head. Karena kita sudah tegaskan juga, kita ambil KTP-nya, apabila dia menjual melebihi itu, besok kita temukan, kita akan proses. Petugas langsung mencatat pedagang yang menjual minyak goreng curah dengan harga tinggi. Jika pedagang kembali menjual minyak goreng curah di atas head pemerintah, maka akan dijatuhi sanksi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan mengaudit perusahaan minyak sawit. Hal ini dilakukan setelah Luhut ditunjuk Presiden untuk menangani minyak goreng. Setelah diberi kewenangan untuk mengurus minyak goreng, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan mengaudit perusahaan minyak sawit. Begitu Presiden minta saya memanage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak. Saya langsung ke hilirnya, ke hulunya. Semua, Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yieldnya berapa, kemudian produksinya berapa, dan kemudian di mana headquarternya. Saya lapor Presiden, Pak, headquarternya harus semua pindah di sini. Bayangkan dia punya 300-600 ribu hektar, headquarternya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your own headquarter to Indonesia. Itu yang penting dipikirkan, bukannya kedar ini siapa yang nanganin, situ nanganin, mau siapa kayak yang nanganin, penting beres. Luhut menegaskan audit perlu dilakukan agar mengetahui proses bisnis sawit, antara lain luasan kebun, produksi, hingga kantor pusatnya. Sebelumnya pada awal April 2022, masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng curah. Mereka harus antri berjam-jam dan berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng tak berlabel ini. Bahkan untuk mendapatkan minyak goreng curah sempat diwarnai kericuhan karena sejumlah warga tidak tertib saat mengantri. Untuk menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga minyak goreng curah, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satunya dengan melarang ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng sejak 28 April 2022. Kemudian keran ekspor minyak goreng kembali dibuka pada 23 Mei 2022. Keputusan ini diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan, diantaranya karena pasokan minyak goreng curah yang mulai meningkat dan harganya yang mulai turun di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Diduga akibat korsleting listrik pada mesin, sebuah bus terbakar di Jalan Tol Purbalenyi kilometer 67, tepatnya depan gerbang tol Kalihurip Utama, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu malam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun bus tersebut hangus dilalap api. Akibat kerusakan pada sistem kelistrikan, sebuah bus terbakar di Jalan Tol Purbalenyi kilometer 67, tepatnya di depan gerbang tol Kalihurip Utama, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, sehingga dalam sekejap bus hangus dilalap api. Beruntungnya pengemudi dan semua penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari bus. Namun kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah gerbang tol Kalihurip menuju Jakarta tersendat. Menurut Kanit PJR Tol Cipularang Ibda Putrawira, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan percikan apinya menyambar ban belakang sebelah kanan. Pada saat setelah terjadi gangguan kelistrikan, dari mesin muncul percikan api, kemudian membakar ban. Setelah itu untuk semua penumpang dan pengemudi dievakuasi keluar dari kendaraan. Untuk korban nihil sementara. Usai kejadian, semua penumpang bus dialihkan ke bus lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, memperingati Hari Kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Katedral menggelar ibadah misa yang akan digelar sebanyak 3 kali. Sementara di Bali, ibadah misa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Gereja Katedral menyelenggarakan ibadah misa pada peringatan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Ibadah digelar secara online dan offline sebanyak 3 kali. Meski ada pelonggaran, namun Gereja Katedral tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain kapasitas jemaat yang dibatasi hanya 75%, saat memasuki gereja umat harus menunjukkan bukti vaksin dalam aplikasi Peduli Lindungi dan tetap mengenakan masker. Sebelum misa diselenggarakan, lingkungan gereja pun telah disterilkan. Ya, secara kapasitas kami juga belum melaksanakan kapasitas yang penuh sesuai dengan anjuran dan juga surat keputusan dari Keuskupan Agung Jakarta. Jadi masih sekitar 75%. Jadi kapasitas gabungan di dalam gereja maupun Plaza Maria maupun aula itu adalah sebesar 1.300 sampai 1.400. Sementara itu di Gereja GKPB Denpasar, Bali, Jemaat Kristus Kasih juga melaksanakan ibadah perayaan kenaikan Isa Al-Masih secara online dan offline. Meski ada pelonggaran pengenaan masker, namun jemaat masih disiplin mengenakannya selama beribadah. 3 ruangan besar digunakan untuk menampung jemaat yang hadir, sementara layanan ibadah secara offline juga tetap diberikan bagi warga yang memilih untuk beribadah dari rumah. Dari Jakarta dan Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya gelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan pasangan suami istri di sekitar Menara Saidah, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selengkapnya akan hadir usai jeda.